Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa seluruh hatinya penuh oleh sesuatu yang fana, keinginan, pencapaian, kekaguman manusia, harta, cinta sesama makhluk. Lalu di tengah hiruk-pikuk itu, terdengar suara halus yang berbisik di kedalaman nurani, untuk apa semua ini, jika pada akhirnya aku kehilangan pandangan kepadanya. Maka di sanalah perjalanan sejati dimulai, perjalanan meninggalkan keterikatan pada dunia, bukan dengan membenci dunia, tetapi dengan mengembalikan dunia pada tempatnya, sebagai sarana, bukan tujuan, sebagai jalan, bukan tujuan akhir, sebagai cermin, bukan yang dicerminkan. Dunia diciptakan indah. Ia menggoda dengan rupa yang memukau, dengan kenikmatan yang terasa begitu nyata, dengan kesenangan yang seolah membuat hidup berarti. Namun para kekasih Allah selalu mengingatkan, keindahan dunia seperti bayangan air di padang pasir, tampak menyegarkan dari jauh, namun saat didekati, tak ada apa-apa di sana. Cinta dunia bukan sekadar menikmati dunia. Cinta dunia adalah ketika hatimu terikat padanya, ketika kau merasa hidupmu bergantung padanya, ketika bahagiamu hanya hadir jika dunia menyanjungmu. Maka di saat itulah, hijab mulai menutupi pandangan hatimu. Bukan karena dunia jahat, tetapi karena hatimu telah terlalu mencintainya. Dunia adalah ujian yang halus. Ia tidak menamparmu dengan kesedihan, tetapi memelukmu dengan kenikmatan. Ia tidak membuatmu menangis karena kekalahan, tapi membuatmu lupa karena kemenangan. Ia tidak selalu datang dengan derita, tetapi seringkali menjerat lewat tawa yang membuatmu lengah dari Allah. Hati ibarat burung. Ia diciptakan untuk terbang menuju langit ketuhanan. Tapi ketika ia diikat oleh tali cinta dunia, ia tak akan pernah sampai. Ia hanya berputar di sekitar tanah, berusaha terbang tapi selalu tertarik kembali oleh beban yang ia cintai. Engkau bisa memiliki dunia di tanganmu, tapi jangan biarkan ia tinggal di hatimu. Karena ketika dunia masuk ke dalam hati, ia akan menutup jalan cahaya. Pandangan hati yang seharusnya menatap Allah akan kabur, tertutup kabut keinginan dan kekhawatiran. Sufi sejati bukanlah orang yang miskin dunia, tetapi orang yang hatinya bebas darinya. Ia bisa berada di pasar, bisa bekerja, bisa memiliki rumah dan keluarga, tapi batinnya selalu di hadirat Allah. Dunia di tangannya hanyalah alat, hatinya hanya untuk Tuhan. Dunia bukanlah sesuatu yang harus kau musuhi, karena ia pun ciptaan Allah. Ia seperti cermin yang memantulkan namanya Al-Karim, Ar-Razak, Al-Jamil. Namun kesalahan manusia adalah ketika ia mencintai pantulan, bukan yang memantulkan. Ketika mata hati seseorang jernih, ia melihat Allah di balik setiap peristiwa dunia. Ketika ia diberi rezeki, ia melihat Al-Razak. Ketika ia diberi keindahan, ia melihat Al-Jamil. Tapi ketika hatinya tertutup cinta dunia, ia hanya melihat benda dan sebab, bukan pemberi sebab. Sungguh, yang membuat dunia berbahaya bukanlah keberadaannya, melainkan keterikatanmu padanya. Dunia tak bisa menutupi Allah, kecuali engkau sendiri yang menjadikannya hijab. Cinta dunia tidak selalu tampak dalam bentuk kekayaan dan kemegahan. Kadang ia tersembunyi dalam keinginan yang halus, ingin diakui, ingin dianggap benar, ingin dicintai manusia, ingin dihormati. Semua itu tampak sederhana, namun bila diselami, akar dari semuanya adalah cinta pada dunia, pada nama, pada pujian, pada keinginan untuk dilihat. Para arif menyebut ini sebagai hub al-jah, cinta kedudukan. Dan cinta ini jauh lebih berbahaya dari cinta harta. Karena harta bisa hilang dan kau masih bisa bertahan, tapi ketika ego sudah mencintai kehormatan, sulit sekali memisahkannya tanpa luka. Maka jalan sufi adalah jalan penyucian. Ia tidak sekadar meninggalkan benda, tetapi melepaskan ego yang ingin menguasai benda itu. Ia tidak sekadar menjauh dari dunia, tetapi mematikan cinta pada dunia di dalam hatinya. Meninggalkan keterikatan dunia bukan berarti melarikan diri dari dunia. Bukan berarti hidup di gunung dan meninggalkan kehidupan. Justru, dunia ini adalah ladang untuk menanam benih akhirat. Sufi tidak lari dari dunia, ia menggunakannya untuk mengenal Allah. Ketika engkau bekerja, jadikan niatmu ibadah. Ketika engkau makan, rasakan kasih-Nya yang memberi rezeki. Ketika engkau lelah, sadari bahwa kekuatanmu pun berasal darinya. Itulah hakikat meninggalkan dunia, bukan berhenti hidup, tapi hidup tanpa keterikatan. Orang yang meninggalkan dunia sejati bisa berada di tengah keramaian, tapi jiwanya tenang seperti di heningnya sajadah malam. Ia bisa tersenyum di tengah kesibukan, karena hatinya selalu menyebut nama Allah. Hati yang mencintai dunia tak akan mampu melihat Allah dengan jernih.
Sebab cinta dunia adalah kabut yang menghalangi cahaya makrifat. Setiap keinginan duniawi adalah seperti titik noda di kaca hati. Semakin banyak keinginan, semakin buram cermin hati. Orang yang terlalu sibuk mengejar dunia akan merasa jauh dari Allah, bukan karena Allah menjauh, tapi karena dirinya sendiri yang menutup pandangan. Allah tidak pernah bersembunyi dari hambanya. Dialah yang maha dekat, tapi hamba yang terikat dunia berjalan membelakangi cahaya. Maka yang ia lihat hanyalah bayang-bayangnya sendiri. Makrifat tidak tumbuh di hati yang masih dikuasai cinta dunia. Ia hanya tumbuh di tanah hati yang bersih, yang tak lagi menuntut, tak lagi bergantung, tak lagi merasa memiliki apapun selain Allah. Dunia dan nafsu seperti dua sahabat karib. Dunia membisikkan pesona, nafsu menjawab ya. Dunia menawarkan kenikmatan, nafsu menginginkannya. Maka selama kedua sahabat ini masih berkuasa, hati tak akan bebas. Namun ketika seorang hamba mulai mengenal Allah, ia akan melihat bagaimana dunia dan nafsu hanya alat ujian. Ia akan mengamati dorongan dalam dirinya dengan kesadaran, lalu perlahan-lahan melepaskannya. Sufi bukan orang yang tak memiliki nafsu, tetapi orang yang mengenal nafsunya dan menempatkannya di bawah kendali ruh. Ia tahu dunia memikat, tapi ia memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Hati yang terlalu mencintai dunia tidak bisa disembuhkan dengan kebencian kepada dunia. Ia hanya bisa disembuhkan dengan cinta kepada Allah. Karena hanya cinta yang lebih besar yang bisa mengalahkan cinta yang lebih kecil. Ketika engkau mulai mencintai Allah, dunia perlahan kehilangan pesonanya. Apa yang dulu tampak penting menjadi remeh. Apa yang dulu membuatmu takut kehilangan kini terasa ringan jika harus dilepas. Cinta kepada Allah seperti api yang membakar benih keterikatan. Ia membersihkan hati dari segala selainnya. Dan ketika hati telah bersih, barulah mata batin mampu menatap dengan jernih bahwa tak ada apapun selain Dia. Setiap yang kau cintai di dunia akan meninggalkanmu, atau engkau yang meninggalkannya. Tak ada satupun yang abadi. Waktu akan mengambil semuanya, harta, kecantikan, kedudukan, bahkan orang-orang yang kau cintai. Lalu mengapa masih menggantungkan hatimu pada sesuatu yang pasti hilang? Mengapa kau biarkan dirimu tergantung pada tali yang akan putus kapan saja? Orang yang berakal tahu bahwa dunia hanyalah perhentian sementara. Ia tidak menanam hatinya di tanah yang akan retak. Ia menanamnya di taman keabadian, di sisi Allah yang tak pernah hilang. Ketika engkau benar-benar memahami bahwa dunia hanyalah titipan, engkau akan mudah melepaskan. Kau akan bekerja, tapi tahu bahwa hasilnya milik Allah. Kau akan mencintai seseorang, tapi sadar bahwa hatinya pun milik Allah. Kau akan bahagia, tapi tidak sombong, kau akan sedih, tapi tidak putus asa. Semuanya kembali kepadanya. Dunia hanyalah jalan, bukan tempat tinggal. Kita hanya singgah, dan siapapun yang menjadikan dunia tempat tinggalnya, akan kehilangan arah ketika tiba saatnya berangkat. Sufi sering digambarkan tenang di tengah badai kehidupan. Bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia telah menemukan pusat diam di dalam hatinya, tempat Allah selalu hadir. Dunia boleh ribut, tapi batinnya diam. Dunia boleh berubah, tapi cintanya tetap. Hati yang tenang itu lahir dari ketidakterikatan. Ketika sesuatu datang, ia bersyukur. Ketika sesuatu pergi, ia rida. Karena ia tahu, semua datang dan pergi atas izin Allah, dan tidak ada satupun yang benar-benar hilang dari sisinya. Untuk meninggalkan keterikatan pada dunia, hati perlu dilembutkan. Hati yang keras sulit melepaskan, karena ia selalu ingin menggenggam. Tapi hati yang lembut mudah berserah, seperti air yang mengalir mengikuti kehendaknya. Lembutkan hatimu dengan zikir, dengan tafakur, dengan duduk dalam diam menyebut namanya. Saat dunia terasa menggoda, sebutlah Allah, Allah, hingga hatimu kembali ingat bahwa tiada yang kekal selain Dia. Ketika engkau berlatih demikian setiap hari, perlahan dunia kehilangan cengkeramannya. Ia tetap ada, tapi tak lagi menguasaimu. Kau akan menjadi penguasa atas nafsumu, bukan hamba darinya. Ketika cinta dunia telah terkikis, mata hatimu mulai terbuka. Kau mulai melihat tanda-tanda Allah di mana-mana, pada daun yang gugur, pada senyum orang lain, pada hujan yang turun, bahkan pada kehilangan yang dulu membuatmu sedih. Semua menjadi ayat, menjadi bahasa rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Inilah pandangan yang dicemburui para malaikat, pandangan hati yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Ia tak lagi menilai dunia sebagai indah atau buruk, tapi sebagai cermin kehadirannya. Perjalanan meninggalkan keterikatan dunia bukan perjalanan ramai.
Kadang kau akan merasa sendiri, karena tak semua orang memahami mengapa kau memilih melepaskan sesuatu yang tampak berharga. Tapi jangan khawatir, di jalan sunyi itu, Allah lah temanmu. Setiap langkah yang membuatmu kehilangan dunia akan mendekatkanmu pada cahaya. Setiap air mata karena melepaskan akan diganti senyum rahasia dari langit. Allah tidak mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan kedekatan kepadanya. Ketika akhirnya kau sampai pada tahap pasrah, kau tak lagi merasa memiliki apapun. Dunia masih ada, tapi tak lagi menjadi milikmu, karena semuanya telah kau serahkan kepada Allah. Dan justru di saat itulah, engkau benar-benar bebas. Kau bekerja bukan karena ambisi, tapi karena cinta. Kau mencintai bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin menjadi jalan kasih Allah. Kau hidup bukan karena takut mati, tapi karena ingin mengenal lebih dalam siapa yang memberi hidup. Itulah hakikat meninggalkan dunia, bukan kehilangan, tetapi menemukan. Bukan kekosongan, tetapi kepenuhan oleh Allah. Dunia diciptakan bukan untuk dilaknat, tetapi untuk menguji cinta. Allah ingin melihat, siapa yang mencintainya melebihi segala sesuatu. Maka setiap kali dunia menggoda, itu bukan musuh, tapi undangan. Undangan untuk memilih, antara yang sementara atau yang abadi. Cinta sejati selalu diuji, dan dunia adalah ujian bagi cinta kita kepada Allah. Siapa yang tetap berpegang kepadanya di tengah godaan dunia, dialah kekasih sejati. Jadilah seperti laut yang luas. Kapal dunia boleh berlayar di atasnya, tapi jangan biarkan air dunia masuk ke dalam hatimu, karena ia akan menenggelamkanmu. Biarkan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tapi jangan bergantung pada hasil. Cintailah makhluk, tapi jangan lupa pada Sang Pencipta. Milikilah harta, tapi biarkan ia menjadi alat ibadah, bukan sumber kesombongan. Hidup di dunia, tapi hati di akhirat. Berjalan di bumi, tapi jiwa menatap langit. Itulah keadaan orang-orang yang hatinya telah bebas dari cinta dunia, dan pandangannya jernih menatap Allah. Meninggalkan keterikatan dunia bukan berarti hidup tanpa keindahan, tetapi hidup dengan keindahan yang hakiki. Bukan berarti hidup tanpa cinta, tetapi cinta yang tak membuatmu lupa kepada pemberi cinta. Ketika hati telah bersih dari cinta dunia, dunia akan menjadi sahabat, bukan penjara. Ia akan menjadi taman di mana setiap bunga, setiap angin, setiap langkah adalah zikir yang membawa namanya. Dan saat engkau sampai di tahap itu, dunia tidak lagi menghalangi pandangan hatimu kepada Allah. Ia justru menjadi jembatan yang membawamu padanya, karena di balik segala sesuatu, engkau melihat Dia semata. Ketika hati mulai terbuka sedikit demi sedikit dari kabut dunia, engkau akan merasakan sesuatu yang halus namun kuat, sebuah tarikan lembut dari dalam dirimu menuju keheningan, menuju asal, menuju Dia yang tak pernah meninggalkanmu walau sesaat pun. Namun untuk bisa mengikuti tarikan itu, engkau harus berani melepaskan genggamanmu atas dunia yang selama ini kau anggap sebagai pegangan. Karena bagaimana bisa tanganmu menerima pelukan Allah jika masih erat memeluk dunia? Dalam kehidupan ini, banyak manusia berlari tanpa tahu kemana arah tujuannya. Mereka menumpuk harta, mengejar nama, memburu cinta sesama manusia, namun di dalam hati mereka ada kekosongan yang tak pernah terisi. Mereka haus, tapi minum dari air yang membuat semakin haus. Mereka lapar, tapi makan dari sesuatu yang tak pernah mengenyangkan. Semua itu terjadi karena mereka mencari keabadian dalam sesuatu yang fana. Sungguh, dunia adalah tempat singgah yang indah, tapi bukan rumah yang abadi. Ia bagaikan taman yang harum tapi cepat layu. Ia memberi warna, namun warnanya hanya sementara. Ketika hati terlalu mencintainya, maka hati itu menjadi buta terhadap keindahan yang sejati, keindahan Allah yang tidak pernah pudar. Orang yang hatinya masih terikat dunia akan selalu gelisah. Ia takut kehilangan, takut gagal, takut tidak dipuji, takut miskin, takut tidak dicintai. Hidupnya diatur oleh ketakutan-ketakutan itu. Padahal sumber semua ketakutan itu adalah cinta dunia. Jika dunia keluar dari hatinya, maka semua ketakutan pun ikut pergi. Sebab hatinya telah berpindah tempat bersandar, dari dunia menuju Allah. Engkau tidak akan pernah bisa benar-benar merasa aman selama hatimu masih bergantung pada sesuatu yang bisa hilang. Namun ketika hatimu hanya bergantung pada Allah, maka kau akan menemukan ketenangan yang tidak terguncang oleh apapun. Karena Dia tidak pernah hilang, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah berubah.
Jangan salah paham, meninggalkan keterikatan pada dunia bukan berarti berhenti bekerja atau berhenti mencintai kehidupan. Justru, orang yang paling bebas dari dunia adalah orang yang paling hidup di dalamnya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi tanpa cemas. Ia memberi dengan tulus, tapi tanpa pamrih. Ia berbuat baik, tapi tanpa ingin dilihat. Ia hidup, tapi bukan karena dunia, melainkan karena Allah lah yang menghidupkannya. Dunia hanyalah bayangan, dan bayangan tidak punya wujud sendiri. Ia hanya muncul karena adanya cahaya. Maka ketika engkau hanya sibuk mengejar bayangan, kau akan kehilangan cahaya. Tapi jika kau mencari cahaya, maka bayangan akan mengikuti dengan sendirinya. Begitulah rahasia kehidupan, dunia akan datang kepadamu ketika engkau tak lagi mencintainya, karena Allah lah yang mengaturnya. Ada orang yang kehilangan segalanya di dunia tapi hatinya bahagia, karena ia menemukan Allah di balik kehilangan itu. Ada pula yang memiliki segalanya tapi jiwanya hampa, karena ia tidak pernah mengenal siapa yang memberi. Maka kebahagiaan bukan pada memiliki, melainkan pada mengenal. Bila engkau mengenal Allah, engkau telah memiliki segalanya meski tanganmu kosong. Setiap kali Allah mengambil sesuatu darimu, sebenarnya ia sedang memurnikan cintamu. Ia ingin mengajarkan bahwa tak ada satupun yang layak kau jadikan sandaran selain Dia. Kehilangan dunia bukanlah hukuman, melainkan pengingat agar hatimu kembali kepada sumber ketenangan sejati. Karena Allah tahu, selama dunia masih di dalam hatimu, engkau tak akan benar-benar mengenalnya. Dunia tidak pernah memberi apapun secara cuma-cuma. Setiap kenikmatan yang kau kejar darinya akan menuntut bayaran, waktu, tenaga, bahkan ketenangan batinmu. Tapi Allah, ketika memberi, Ia tidak meminta apapun selain cinta. Ia tidak mengambil kecuali untuk mengganti dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, kedekatan dengannya. Sufi-sufi terdahulu memahami hal ini dengan dalam. Mereka tidak membenci dunia, tapi mereka tidak membiarkan dunia menodai hati. Mereka hidup sederhana bukan karena miskin, tapi karena mereka tahu terlalu banyak memiliki akan mengikat jiwa. Mereka tertawa, mencintai, berdagang, berjalan di pasar, tapi di dalam hatinya hanya ada Allah. Dunia mereka di tangan, bukan di dada. Engkau akan tahu bahwa hatimu masih terikat dunia ketika kau marah karena kehilangan sesuatu yang fana, ketika kau gelisah karena tidak diakui manusia, atau ketika kebahagiaanmu tergantung pada keadaan di sekitarmu. Itu tanda bahwa hatimu masih belum bebas. Namun jangan putus asa, lepasnya hati dari dunia adalah proses panjang, seperti malam yang perlahan berubah menjadi fajar. Awalnya berat, karena manusia terbiasa menggenggam. Tapi setiap hari, ketika engkau belajar menyerahkan, belajar ridha, belajar tidak menuntut, maka sedikit demi sedikit, genggaman itu mulai longgar. Hingga suatu hari, kau mendapati dirimu bisa tersenyum meski kehilangan, bisa tenang meski dunia berputar tak sesuai harapan, karena hatimu sudah tahu, semuanya dari Allah, dan semuanya akan kembali kepadanya. Sungguh, kebebasan sejati bukan ketika engkau tak memiliki apa-apa, tapi ketika apapun yang kau miliki tidak mengikatmu. Harta bisa saja di tanganmu, tapi jika hatimu tidak bergantung padanya, maka engkau bebas. Dunia bisa datang dan pergi, tapi engkau tetap tenang, sebab engkau tahu bahwa yang kekal hanyalah Dia. Lihatlah bagaimana air di sungai mengalir, ia tidak menolak apapun yang datang, dan tidak menggenggam apapun yang pergi. Begitulah hati seorang arif. Ia menerima apapun yang diberikan Allah, dan melepaskan apapun yang diambilnya. Ia tidak mempersoalkan arah arus, karena ia tahu, setiap arus membawa dirinya menuju lautan cintanya. Cinta dunia membuat hati kaku, tapi cinta Allah membuat hati lembut. Cinta dunia membuat mata batin buta, tapi cinta Allah membuatnya jernih. Jika engkau ingin menyingkirkan cinta dunia, jangan perangi dunia, tapi perbanyak zikir. Sebab zikir menghidupkan hati. Hati yang hidup akan mudah membedakan mana yang hakiki dan mana yang semu. Ketika zikirmu sudah meresap ke dalam batin, dunia akan tampak kecil. Segala hal yang dulu membuatmu gelisah akan tampak ringan, dan yang dulu terasa penting kini hanya bayang-bayang. Kau akan merasa aneh melihat manusia sibuk saling berebut hal yang fana. Tapi engkau tidak akan menghakimi mereka, karena engkau pun pernah berada di sana. Engkau hanya tersenyum, lalu berdoa agar mereka juga merasakan kedamaian yang kini memenuhi hatimu. Hati yang telah bersih dari cinta dunia menjadi seperti cermin bening. Ia memantulkan cahaya ilahi tanpa distorsi. Apapun yang terjadi padanya,
ia jadikan sarana untuk mengenal Allah. Diuji, ia bersyukur. Diberi, ia bersyukur. Ditimpa kesedihan, ia bersyukur. Karena baginya, semua adalah bentuk cinta yang berbeda. Dunia tak lagi menghalangi pandangan, tapi justru menjadi kitab tempat ia membaca namanya. Jika engkau telah sampai di tahap itu, dunia bukan lagi jebakan, tapi ladang ibadah. Setiap langkahmu menjadi zikir, setiap pandanganmu menjadi pelajaran, setiap napasmu menjadi doa yang tidak terucap. Dunia tetap ada, tapi posisinya berubah, bukan lagi tuan, melainkan hamba, bukan lagi pusat, melainkan pinggiran, bukan lagi yang dicintai, melainkan yang digunakan untuk mencintai Allah. Maka jangan takut melepaskan. Apapun yang kau lepaskan karena Allah tidak akan hilang, melainkan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Kadang dalam bentuk ketenangan, kadang dalam bentuk kedekatan, kadang dalam bentuk makrifat yang tak terlukis. Dunia memberi kesenangan sesaat, tapi Allah memberi kebahagiaan yang abadi. Perjalanan meninggalkan keterikatan dunia adalah perjalanan menuju cahaya. Setiap langkah yang kau ambil menjauh dari dunia, sebenarnya adalah langkah mendekat kepada Allah. Namun perjalanan ini tidak bisa dilakukan dengan paksaan, melainkan dengan cinta. Karena hanya cinta yang mampu menundukkan keinginan dunia. Mulailah dari hal kecil, kurangi keluh kesah, perbanyak syukur. Kurangi membicarakan dunia, perbanyak menyebut namanya. Kurangi keinginan, perbanyak keridaan. Lambat laun, hatimu akan berubah. Dunia yang dulu tampak besar akan tampak kecil, dan Allah yang dulu kau kenal lewat kata-kata akan kau rasakan di dalam dada. Ketika engkau sudah mulai merasakan manisnya berzikir, dunia tak lagi menarik. Karena bagaimana mungkin kau menginginkan sesuatu yang fana ketika telah mencicipi keabadian? Bagaimana mungkin kau memilih bayangan ketika telah melihat cahaya? Dan jika suatu hari engkau merasa lelah di jalan ini, ingatlah, Allah tidak memanggilmu untuk menyiksa, tetapi untuk membebaskanmu. Dunia membuatmu berat, Allah membuatmu ringan. Dunia menuntut, Allah memberi. Dunia membuatmu takut kehilangan, Allah membuatmu yakin tak ada yang hilang. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini adalah perjalanan kembali kepada cinta yang murni. Cinta yang tidak bergantung pada apapun, tidak meminta balasan apapun, tidak membutuhkan pengakuan apapun. Cinta yang hanya ingin dekat kepada Sang Pencipta. Maka biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Biarkan manusia mengejar apa yang mereka anggap penting. Engkau cukup menjaga hatimu tetap suci, tetap damai, tetap berpaut pada Allah. Karena dunia ini akan pergi, tapi hati yang mengenal Allah tidak akan pernah binasa. Ketika kematian datang, dunia akan terlepas darimu. Tapi jika sebelum mati engkau sudah melepaskannya dari hati, maka kematian bukan kehilangan, melainkan kepulangan. Dunia hanyalah singgah, dan engkau sedang pulang ke rumah sejati. Mereka yang telah melepaskan dunia tidak pernah benar-benar miskin. Mereka kaya dengan kedamaian, dengan kebersamaan bersama Allah, dengan rahasia cinta yang tidak dapat dimengerti oleh mereka yang masih terikat. Dunia bisa diambil, tapi rasa bahagia mereka tak pernah hilang. Karena kebahagiaan mereka bukan hasil dari dunia, melainkan dari kehadiran Allah di dalam diri. Dan ketika hati telah sampai di titik itu, saat dunia dan akhirat tidak lagi menjadi dua hal yang terpisah, karena semua telah dipandang sebagai wajah Allah yang satu, maka engkau akan memahami makna sejati dari kata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kita berasal dari Allah, dan hanya kepadanya kita kembali. Engkau akan mengerti bahwa semua yang kau lepaskan sebenarnya sedang menuntunmu pulang. Bahwa setiap kehilangan adalah panggilan agar kau tak tersesat dalam dunia. Bahwa setiap ujian adalah isyarat kasih, agar hatimu tidak terlalu mencintai sesuatu yang bukan dia. Dan akhirnya, dalam keheningan malam, ketika engkau duduk sendirian, tanpa dunia di tangan, tanpa keinginan di dada, engkau akan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Karena disitulah kau telah benar-benar bebas. Dunia telah kau tinggalkan, tapi yang tersisa hanyalah Allah, dan itu sudah cukup untuk membuat segalanya terasa sempurna. Ketika hati sudah tidak lagi terpaut pada dunia, barulah engkau mengenal arti tenang yang sejati. Tenang bukan karena dunia berhenti berputar, bukan karena semua urusan berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena engkau tahu siapa yang mengatur segalanya. Tenang karena engkau telah menyerahkan kendali kepada Yang Maha Mengatur, dan berhenti berselisih dengan kehendaknya. Itulah saat di mana dunia menjadi kecil, dan Allah menjadi segalanya. Namun untuk sampai ke sana, perjalanan hati tidak mudah. Ada pergulatan, ada air mata,
ada banyak kali jatuh dalam godaan dunia. Dunia begitu pandai menyamar menjadi sesuatu yang tampak mulia, pekerjaan yang katanya demi keluarga, cinta yang katanya tulus, ambisi yang katanya untuk kebaikan. Tapi di balik semua itu, sering tersembunyi cinta dunia yang halus. Cinta yang membuat hati lekat pada hasil, bukan pada ridha Allah. Begitulah tipu daya dunia, ia tidak selalu tampak sebagai dosa, tapi sebagai sesuatu yang tampaknya benar. Maka orang yang tidak berhati-hati akan terjerumus tanpa sadar. Ia akan merasa sedang berjalan di jalan Allah, padahal hatinya sudah terpaut pada hal-hal yang fana. Ia membaca nama Allah, tapi dalam batinnya masih berharap dunia. Ia berdoa kepada Allah, tapi hatinya lebih takut kehilangan nikmat dunia daripada kehilangan kedekatan dengannya. Inilah mengapa para sufi berkata, bukan dunia yang berbahaya, tapi cinta dunia di dalam hati. Dunia yang kau miliki tidak akan mencelakakanmu selama hatimu tidak bergantung padanya. Tapi satu ikatan halus pada dunia saja bisa menjadi hijab yang tebal antara dirimu dan Allah. Cinta dunia membuat pandangan batin kabur. Kau akan lebih sibuk menilai yang tampak, bukan yang hakiki. Engkau akan mencintai bentuk, tapi lupa pada makna. Engkau akan berlari di permukaan, tapi kehilangan kedalaman. Dan yang paling menyedihkan, engkau bisa sibuk beramal tapi tak pernah merasa dekat dengan Allah, karena niatmu sudah tercampur oleh keinginan dunia. Untuk membersihkan hati dari cinta dunia, engkau harus berani menatap ke dalam dirimu sendiri. Lihat apa yang masih membuatmu takut. Lihat apa yang masih membuatmu kecewa. Di sanalah akar keterikatan itu bersembunyi. Apapun yang membuatmu gelisah saat ia hilang, berarti di sanalah hatimu masih terikat. Apapun yang membuatmu terlalu bangga saat engkau mendapatkannya, di sanalah dunia masih berdiam. Perjalanan ini tidak tentang meninggalkan pekerjaan atau kekayaan, tetapi tentang mengubah arah cinta. Engkau tidak lagi mencintai dunia karena dunia, tapi karena Allah menitipkannya. Engkau tidak lagi mengejar hasil, tapi keridaan. Engkau tidak lagi mengukur dengan ukuran manusia, tapi dengan pandangan hati yang tahu bahwa setiap peristiwa adalah cara Allah mendidikmu. Semakin dalam cinta kepada Allah, semakin ringan langkah meninggalkan dunia. Karena hati yang telah mencicipi kelezatan mengenalnya, tidak lagi tertarik pada yang fana. Dunia menjadi seperti permainan anak kecil, menyenangkan sesaat, tapi tidak lagi penting. Hati yang telah mengenal Allah tidak bisa lagi puas dengan sesuatu yang sementara. Ia rindu pada keabadian, namun jangan mengira Allah memanggilmu untuk meninggalkan dunia agar engkau miskin. Tidak, Ia memanggilmu agar engkau tidak diperbudak oleh dunia. Dunia tetap boleh kau miliki, tapi jangan sampai dunia yang memiliki dirimu. Kau boleh hidup di tengah kemewahan, asalkan hatimu tetap sederhana. Kau boleh berada di puncak kedudukan, asalkan hatimu tetap tunduk. Kau boleh dicintai manusia, asalkan cintamu yang terbesar tetap untuk Allah. Sungguh, tidak ada yang lebih menipu selain rasa aman dari dunia. Hari ini ia memelukmu, besok ia meninggalkanmu. Hari ini ia memujimu, besok ia menghancurkanmu. Dunia tidak punya janji, dan siapapun yang mempercayainya akan selalu kecewa. Tapi siapa yang berpegang pada Allah, ia tak akan pernah ditinggalkan. Maka lepaskan genggamanmu perlahan. Jika dunia pergi, biarkan. Jika dunia datang, jangan terlalu gembira. Dunia bukan tanda cinta atau murka Allah. Ia hanyalah ujian bagi hatimu, apakah kau tetap bersama Allah di segala keadaan, atau tidak. Orang yang mencintai Allah dengan tulus tidak menilai kasih sayang Allah dari banyaknya nikmat dunia, tapi dari kedamaian hati yang ia tanamkan di dalam jiwanya. Engkau akan tahu bahwa hatimu mulai lepas dari dunia ketika engkau tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena hati yang terpaut dunia selalu merasa kurang, selalu merasa iri, selalu merasa tidak cukup. Tapi hati yang terpaut pada Allah tidak lagi mengenal iri. Ia tenang dalam bagiannya, karena ia tahu Allah tidak pernah salah dalam memberi. Salah satu tanda cinta dunia adalah keinginan untuk selalu terlihat. Ingin diakui, ingin dianggap berhasil, ingin dihormati. Semua itu berasal dari kebutuhan batin yang ingin merasa cukup lewat pandangan manusia. Padahal kecukupan sejati hanya datang dari pandangan Allah. Jika engkau tahu Allah melihatmu dengan cinta, maka engkau tidak lagi peduli apakah dunia menyanjung atau mencaci. Ketika engkau mulai belajar mengalihkan pandanganmu dari dunia kepada Allah, engkau akan merasakan perubahan yang perlahan namun nyata. Dahulu, kebahagiaanmu datang dari luar, dari pujian, dari hasil, dari keberhasilan. Sekarang,
Kebahagiaanmu datang dari dalam, dari ketenangan, dari rasa syukur, dari kesadaran bahwa engkau selalu dalam pengawasan Allah. Hidupmu menjadi ringan, dunia tetap berputar, tapi hatimu diam di pusatnya. Ujian datang, tapi engkau tidak gentar. Nikmat datang, tapi engkau tidak lalai. Karena engkau tahu, semua hanya lewat. Yang tinggal hanyalah Dia yang memberi. Dan ketika engkau telah benar-benar memahami hal ini, dunia tidak lagi mengganggu pandangan hatimu. Justru dunia menjadi jendela yang menampakkan keagungan Allah. Engkau melihat langit, dan hatimu mengingat Sang Pencipta langit. Engkau melihat manusia, dan engkau terharu atas kasih Allah yang menyatukan mereka. Engkau melihat rezeki, dan engkau mengingat kemurahannya. Dunia tetap ada, tapi tidak lagi menjadi hijab. Ia menjadi ayat. Lihatlah para kekasih Allah, mereka hidup di dunia tapi seolah tidak menyentuhnya. Dunia datang, mereka tersenyum. Dunia pergi, mereka juga tersenyum. Mereka tahu, dunia hanyalah tamu, sementara Allah adalah Tuhan yang kekal. Itulah sebabnya wajah mereka bercahaya, hati mereka tenteram, ucapan mereka lembut. Karena yang berbicara dari diri mereka bukan ego, tapi cinta ilahi yang meluap. Namun jangan mengira untuk sampai ke sana tidak ada air mata. Jalan menuju kebebasan dari dunia selalu melewati kehilangan. Karena Allah tahu, hanya dengan kehilangan dunia, engkau akan mengenal nilai kehadirannya. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kau cintai, bukan untuk menghukum, tapi agar cintamu kembali kepadanya. Ia menutup satu pintu agar kau tidak tersesat mencintai selain Dia. Setiap luka yang datang dari dunia adalah panggilan lembut, pulanglah, dunia bukan rumahmu. Setiap kehilangan adalah pesan, aku ingin engkau mengenalku lebih dalam. Maka jangan tangisi dunia terlalu lama. Tangisilah jarakmu dari Allah, bukan kehilangan yang sementara. Hati yang sudah lepas dari dunia tidak berarti berhenti merasa. Ia tetap mencintai, tetap peduli, tetap berusaha. Tapi di dalam cintanya ada kesadaran bahwa semua itu milik Allah. Maka saat yang dicintai pergi, hatinya tidak hancur. Ia tetap lembut, karena ia mencintai bukan untuk memiliki, tapi karena Allah menitipkan rasa itu. Beginilah keadaan orang yang telah bebas dari dunia, ia tidak lagi memiliki keinginan yang rumit. Ia hidup sederhana dalam niat, tapi dalam sekali dalam makna. Setiap harinya hanyalah tentang satu hal, menjaga hati tetap dekat kepada Allah. Dunia tidak lagi menjadi beban, karena ia sudah tahu bahwa semuanya hanya sementara. Jika engkau ingin merasakan kedamaian itu, mulailah dengan membiasakan diri menundukkan keinginan. Setiap kali hatimu menginginkan sesuatu dengan kuat, tanyakan kepada dirimu, apakah ini mendekatkanku kepada Allah atau menjauhkan? Jika menjauhkan, lepaskan. Jika mendekatkan, niatkan hanya karenanya. Itulah latihan melepas yang perlahan akan membebaskan jiwa. Jangan takut merasa kosong ketika dunia mulai kau lepaskan. Kekosongan itu bukan kehilangan, melainkan ruang baru agar Allah bisa masuk lebih dalam. Dunia memenuhi hati dengan hiruk-pikuk, sementara Allah datang dalam keheningan. Maka ketika engkau merasa sunyi, bersyukurlah, itu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan tempat bagi cahayanya. Di ujung perjalanan ini, engkau akan memahami sesuatu yang agung, bahwa meninggalkan keterikatan pada dunia bukan berarti kehilangan dunia, tapi menemukan makna sejatinya. Dunia menjadi ladang, bukan rantai. Ia menjadi alat mengenal Allah, bukan penghalang. Ia menjadi tempat menanam amal, bukan tempat menanam ego. Hidupmu akan terasa lebih luas, karena hatimu sudah tidak dibatasi oleh kepemilikan atau kehilangan. Dunia bisa berubah, tapi hatimu tetap. Kau akan menjadi seperti langit, apapun yang terjadi di bawahnya. Langit tetap biru, tetap tenang, karena ia tahu semua awan akan berlalu. Begitulah keadaan orang yang telah melepaskan dunia dari hatinya. Ia tidak lagi bergantung pada apapun selain Allah. Ia bisa bahagia tanpa alasan, karena kebahagiaannya adalah kehadirannya. Ia bisa tenang di tengah badai, karena ia tahu badai pun tunduk kepadanya. Ia bisa tersenyum meski dunia berbalik arah, karena yang ia kejar bukan dunia, tapi cinta yang tak pernah berubah. Dan pada akhirnya, ketika maut menjemput, ia akan menyambutnya dengan damai. Tidak ada ketakutan, karena tidak ada yang ditinggalkan. Dunia telah ia lepaskan jauh sebelumnya. Yang tersisa hanyalah Allah, dan kepadanya ia pulang dengan hati yang ringan. Dunia hanya bayangan, dan kini ia kembali kepada cahaya yang sejati.